Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Haliza dengan NIM 12350121563 dari kelas 6C Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas 2 data mining. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pemodelan klasifikasi dengan studi kasus tentang game, yaitu League of Legends High Diamond Ranked Games. Nah, tujuannya itu ialah memprediksi kemenangan tim biru hanya berdasar statistik di 10 menit pertama dalam pertandingan. Jadi ini mirip dan mengacu kepada klasifikasi churn yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai untuk ngoding. Nah, tahap pertama ialah persiapan dan import data. Jadi di sini saya menggunakan dataset yang sudah saya ambil dari Kaggle nih, yang berisi sekitar 10.000 pertandingan pada rank atau tingkat diamond. Nah, kita masukkan datanya menggunakan library pandas. Mari kita mulai. Nah, seperti ini untuk bagian import, lalu kita muat datasetnya. Lalu kita coba run ya. Nah, ini datasetnya sudah dimuat. Jadi di sini dia mempunyai 9.879 baris dan juga 40 kolom. Jadi kita hanya mengambil 5 baris pertama. Lalu yang kedua, kita lanjut ke bagian menelaah data atau exploratory data analysis. Nah, di sini kita akan melihat korelasi fitur yang paling berpengaruh terhadap kemenangan tim biru. Nah, ini pertama kita akan melihat untuk visualisasi korelasinya. Untuk melihat fitur apa sih yang paling berpengaruh untuk kemenangan dari tim biru. Nah, kita lihat di sini, kita coba run. Nah, di sini ini untuk tim biru nih yang ada di kiri. Kalau yang di kanan tuh tim merah ya. Jadi kita fokus ke yang di kiri. Jadi menurut saat sudah ditelaah, ternyata fitur blue gold diff atau perbedaan gold di awal itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemenangan dari tim biru. Jadi dalam logikanya tuh siapa yang lebih
kaya dan yang lebih berjaya lah di awal game tuh biasanya lebih mudah menang. Nih di sini dia yang paling tinggi dibanding fitur-fitur yang lain. Nah, lalu untuk distribusi targetnya kita coding dulu. Seperti ini untuk distribusi target, terus kita coba run. Nah, begini kira-kira untuk distribusi menang dan kalahnya. Lalu kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu pembersihan dan juga pre-processing data. Jadi di sini sama seperti kasus churn yang ada yang sudah dicontohkan. Jadi kita di sini akan menghapus game ID karena itu hanya identitas unik dan tidak punya nilai prediksi. Jadi kita mulai untuk mengoding. Nah, ini untuk comment drop column game ID. Terus habis itu kita memisahkan fitur X dan target Y. Untuk fitur itu X kita pisahkan. Dan Y atau targetnya juga. Lalu kita lanjut, kita split nih data trainingnya 80%, lalu 20% nya itu data testing. Nah, ini kita sudah pisah atau split datanya menjadi data training dan juga data testing 80 dan 20. Nah, terus kita standarisasi fiturnya. Ini penting agar fitur seperti yang tadi total gold itu tidak mendominasi yang lain. Nah, kita sudah melakukan pembersihan dan pre-processing data, lalu kita coba run. Nah, di sini sudah berhasil ya. Lalu kita lanjut ke bagian pemodelan data atau klasifikasinya. Nah, di sini saya akan menggunakan decision tree classifier. Jadi kita yang pertama kita inisialisasi dan training dulu modelnya. Nah, ini sudah untuk pemodelannya, inisialisasinya ini dan trainingnya ini. Ini untuk inisialisasi, lalu baris ini untuk trainingnya, lalu yang ini untuk prediction. Nah, kita coba run. Nah, ini sudah berhasil di run. Terus
kita lanjut ke evaluasi model. Nah, untuk evaluasi ini kita tinggal print semua datanya untuk dihitung akurasinya. Jadi kita print ini, lalu untuk akurasinya seperti ini untuk evaluasi model. Dan untuk hasil akurasinya kita coba run. Nah, jadi di sini modelnya itu mendapatkan akurasi dengan angka ini 72,4699636%. Jadi di level atau rank diamond ini angka yang cukup realistis karena banyak variabel tak terduga setelah menit ke-10. Kayak bisa aja tuh di comeback di tengah-tengah kalau misalkan timnya blunder gitu di tengah permainan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan coba untuk membuat visualisasi decision tree-nya di bawah sini. Nah, seperti ini untuk decision tree atau pohon keputusannya, di mana di sini kita bisa melihat akar masalahnya itu. Jadi di sini bisa dilihat apakah selisih gold tim merah ini lebih kecil dari 0,072 gitu kan. Nah, jadi dari sampel datanya juga itu tuh hampir seimbang antara blue win dan red loss-nya gitu loh, antara tim biru dengan tim merah. Jadi ini untuk gain ini artinya itu tidak pasti atau sangat tidak pasti. Jadi walaupun sudah diprediksi tuh bisa nggak pasti gitu, karena banyaklah di dalam game itu kejadian yang tidak terduga, seperti ya kena comeback atau timnya blunder. Jadi kalaupun menang gold, terkadang tetap aja tidak menjamin menang. Tapi menurut data ya, memang perbedaan goldnya itu berpengaruh nih di dalam gameplay tim itu sendiri. Nah, di sini tuh untuk cabang true nih yang di kiri itu, dia tuh menuju ke blue win atau tim biru yang menang. Jadi di sini modelnya itu terus bertanya tentang perbedaan gold dengan di antara blue dan red. Jadi jika tim merahnya itu tertinggal jauh dalam gold, kemungkinan besar tim biru ini bisa menang. Ya seperti logika game pada umumnya gitu. Jadi semakin banyak gold ya kekuatan ekonomi timnya itu semakin bagus. Jadi semakin banyak item yang bisa dibeli dan semakin kuat juga lah karakter yang kita pakai dalam tim. Nah, terus sedangkan untuk di
kanan atau cabang false menuju ke red loss atau tim merahnya. Jadi jika tim merah ini nggak jauh nih perbedaan goldnya, maksudnya kayak hampir seimbang mungkin perbedaannya antara tim biru dengan tim merah. Jadi model tuh melihat perbedaan tim biru kayak blue gold different dan blue experience differentnya juga. Nah bahkan nih ketika si tim merah ini nggak tertinggal gold, terus dan si tim biru ini punya keunggulan gold atau experience besar, merah tetap cenderung kalah gitu. Jadi even di awal game itu goldnya tuh mungkin setara atau bahkan merah tuh adalah sedikit kemungkinan kalau goldnya itu lebih besar dibanding tim biru, bisa aja tuh dia kalah dengan beberapa faktor seperti blue experience different gitu. Kayak ternyata walaupun goldnya banyak, misalnya mereka kalah war gitu. Jadi pas mereka war atau misal sama-sama 5 versus 5 gitu, ternyata walaupun merah menang gold tapi mereka kalah war. Nah itu bisa jadi merahnya tetap kalah juga walaupun goldnya itu menang. Jadi kira-kira seperti itu untuk penjelasannya. Nah jadi demikianlah presentasi saya mengenai implementasi klasifikasi untuk dataset game League of Legends. Jadi kita udah melewati tahapan seperti persiapan data, exploratory data analisis, pre-processingnya, sampai evaluasinya. Nah, jadi dataset yang saya pilih ini membuktikan bahwa statistik awal itu sangat menentukan hasil akhir sebuah pertandingan. Besar kemungkinan bahwa sebuah tim itu bisa menang jika memang di awal sudah kaya lah gitu goldnya, sudah menang gold. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri dan mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan baik perkataan maupun penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.